Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Krisnawati, NPM 1712332. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai nekolim. Nekolim adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Panglima Besar Revolusioner Indonesia yang juga merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Adapun menurut sumber lain menyatakan bahwa istilah nekolim diciptakan oleh Jenderal Ahmad Yani di tengah masa pasangnya ofensif Revolusi Indonesia. Nekolim merupakan akronim dari neokolonialisme, kolonialisme, imperialisme. Oleh karena itu, neokolonialisme pada hakikatnya untuk membangun dominasi sistem politik satu negara atas negara lain atau imperialisme. Maka, dua kata itu dirangkai menjadi neokolonialisme, imperialisme atau neokolim, yang bersamaan dengan subversi asing ditunjuk oleh Insinyur Soekarno sebagai musuh utama revolusi Indonesia. Neokolonialisme ini merupakan praktik kapitalisme, globalisasi dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara, biasanya jajahan Eropa terdahulu di Afrika atau Asia, sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung. Kolonialisme ini merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Revolusi industri ini bisa dikatakan adalah perubahan besar dan mendasar terhadap yang dilakukan manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat. Neokolim bukanlah lagi bentuk kolonialisme atau penjajahan yang terkesan serat akan kekerasan dan penderitaan dari negara yang dijajah. Namun, neokolim ini adalah bentuk penjajahan yang bersifat laten atau nyaris tidak sampai secara fisik, dan secara tidak sadar, negara-negara yang terjajah oleh kaum neokolim ini akan mengalami ketergantungan pada mereka, utamanya dalam bidang ekonomi, dan akan cukup memberikan pengaruh besar pada bidang ideologi. Membahas mengenai ideologi tadi, ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sistematis dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional, dalam berbangsa dan bernegara. Secara harfiah, ideologi berasal dari kata idios atau ideo dan kata logos atau logi. Kata ideo berarti ide atau gagasan, atau bisa dikatakan dengan pemikiran, sedangkan kata logi diartikan sebagai ilmu atau logika. Ideologi suatu negara tidak selalu sama. Terdapat bermacam-macam ideologi di dunia, termasuk juga di Indonesia. Dalam ideologi ini kita juga membahas mengenai kapitalisme. Kapitalisme merupakan ideologi kapitalisme yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Pemilik modal atau swasta berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya ada komunisme. Tujuan dari ideologi komunisme adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian ada anarkisme. Anarkisme merupakan suatu tatanan tanpa adanya hierarki di dalamnya sehingga semua dianggap sama. Menurut paham anarkisme, negara merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan dan dapat menjadi gangguan.
Selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme berarti bebas. Para penganut liberalisme dipercaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan, baik kebebasan dalam pandangan politik bahkan beragama. Dalam liberalisme ini terdapat 3 nilai pokok utama yang menjadikannya kuat, yaitu life, liberty, dan property. Selanjutnya yaitu ada fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang sangat keras karena segala sesuatunya sudah diatur, baik dari ranah politik, ekonomi, dan sebagainya. Para penganut paham fasisme ini percaya bahwa pemimpin tunggal yang kuat dan otoriter mampu menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan bersama dalam sistem negara. Nah, yang ke-10 ada demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi ini memiliki slogan kuat yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Landasan pemikiran dari paham demokrasi ini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang pada macam kenyataannya menjadi lembaga pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Macam-macam ideologi demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi Kristen, dan demokrasi Islam. Selanjutnya yaitu mengenai cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cryptocurrency? Nah, cryptocurrency dapat dipahami sebagai sebuah mata uang digital. Mata uang digital ini bersifat desentralisasi, yang artinya tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Nah, pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan. Nah, pencatatan ini dilakukan oleh penambangan cryptocurrency dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Nah, transaksi cryptocurrency ini menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena bisa dilakukan kapan saja, kemanapun dan dimanapun di seluruh dunia. Nah, cukup berbekal smartphone atau PC yang terhubung dengan internet, kita bisa melakukan transaksi di seluruh dunia, baik mengirim atau menerima sejumlah uang tanpa melalui perantara. Bahkan, transaksi menggunakan cryptocurrency ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa khawatir terjadinya downtime. Saat ini tercatat beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan, antara lain ada Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Selain nama-nama uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia. Nah, keberadaan cryptocurrency ini yang ada di Indonesia, sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang memahami apa itu cryptocurrency. Sayangnya, keberadaan mata uang digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Bahkan, cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah dalam negeri. Hal ini didasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah. Meski transaksi menggunakan cryptocurrency mendapat larangan dari pemerintah pusat,
keberadaan mata uang digital ini di Indonesia bukanlah hal yang ilegal. Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia menyarankan jika cryptocurrency dapat disimpan maupun diperjualbelikan sebagai aset, namun dengan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dibuktikan dengan izin didirikannya Bitcoin Indonesia yang kini telah berganti nama menjadi Indodex atau Indonesia Digital Asset Exchange. Nah, namun untuk kita yang tertarik untuk berinvestasi dengan cryptocurrency, sejak Februari tahun 2019 sudah ada peraturan hukum yang memayungi segala aktivitas tersebut. Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Hebatnya lagi, sejak Mei 2018 Indonesia memiliki mata uang cryptocurrency bernama Sironium yang membidik penambangan yang berasal dari pebisnis UKM guna meningkatkan omset bulanan mereka. Nah, nilai kapasitas pasar Sironium ini di akhir tahun 2018 bahkan sudah menyentuh angka 29,4 juta. Nilai ini terus mengalami peningkatan fluktuatif setiap harinya. Nah, Bitcoin adalah sebuah implementasi peer-to-peer dari proposal B-Money oleh Weidai dan proposal Bitgold oleh Nick Szabo. Prinsip dari sistem secara umum telah dideskripsikan pada tahun 2018 oleh Satoshi Nakamoto. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi 4 dan 5 dalam mata kuliah perspektif global yang berkaitan dengan Nekolim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.